Mahasiswanya sekelas berapa ya? Oh, banyak juga ya. Ya kita tunggu sampai separuh lebih yang gabung, baru nanti kita mulai. Ya, kalau untuk yang ikuti dari live streaming, nanti bisa pertanyaannya diajukan di grup chat. Nanti dari grup chat akan saya jawab. Ini kuliah ini juga nanti direkam. Nanti akan saya share ininya, hasil rekamannya. Ya, saya nampilkan PowerPoint kelihatan. Ada yang tidak bisa lihat? Oke. Ya, untuk yang lain mungkin mic-nya dimatikan kecuali kalau mau nanya nanti ya. Ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di pertemuan pertama kita setelah Meet. Dan mungkin ini pertemuan pertama saya. Pertemuan pertama saya karena di minggu-minggu sebelumnya kayaknya saya belum pernah ngajar kelas B. Yang ngajar kalau nggak salah Pak Rohmat Budui, Pak Cecep ya. Cuma sayangnya pertemuan pertama kok ya harus online, ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dari kuliah kita ini tetap teman-teman tetap bisa dapat materinya dan jangan sampai stres yang penting. Karena kayaknya banyak sekali yang ngasih tugas, ya kan? Ya. Kemudian ini video saya nanti akan saya matikan biar ngirit bandwidth juga. Buat teman-teman yang nanti ngikuti di live streaming, nanti bisa milih, nanti ada pilihannya mau apa, mau kualitas video yang seperti apa gitu, kayak di YouTube. Jadi kualitas videonya bisa diturunkan kalau misalnya bandwidth-nya kurang. Jadi nanti biar fokus ke presentasinya aja. Ya, kemudian kayaknya saya di kelas B ini juga sampai ke pertemuan terakhir, sampai ke sebelum UAS kalau sesuai jadwal ya, mestinya. Nah, tetapi karena UAS nanti ini kita tiadakan dan waktu untuk mengadakan kuliah itu hanya tinggal 5 minggu, hanya tinggal 5 minggu saja untuk 7 pertemuan. 5 minggu untuk 7 pertemuan, UAS dihapus. Maka artinya nanti ada 2 pertemuan yang kita adakan di luar jadwal.
akan ada 2 pertemuan yang harus kita adakan di luar jadwal. Nah, nanti entah pertemuan yang di luar jadwal ini kita adakan secara online seperti ini, atau nanti kita adakan offline saja. Maksudnya offline itu nanti saya berikan modul, kalian nyoba, kemudian kalau ada pertanyaan ditanyakan di grup WA. Seperti itu saja. Nanti saya kira yang opsi kedua lebih fleksibel. Jadi ya kalau situasi dan kondisinya seperti ini, saya kira kita nggak bisa maksakan bahwa semuanya harus online dan semua materi harus tersampaikan. Nggak mungkin selesai gitu. Jadi ya kita buat saja se-fleksibel mungkin. Artinya kalau misalnya kalian mau nanya tentang materi ini di luar jam kuliah pun, atau misalnya nanti pas lebaran nanya misalnya Pak ini kira-kira programnya gimana, ya boleh saja silakan. Jadi nggak harus ini nanti kita tanyakan di kita selesaikan di jam kuliah. Artinya tugas kami adalah menyampaikan materi gitu, tapi kalau bisa ya jangan sampai terlalu membebani kalian. Nah, untuk materi hari ini sudah saya share di Elok. Jadi di Elok ini minggu ke, saya lupa, saya belum kenalan ya. Kalian udah tahu nama saya kan ya? Nggak usah kenalan lah ya. Terutama kayaknya banyak yang pendalaman. Ya, nanti kenalannya siapa tahu kalau saya ngajar kelas kalian lagi. Di minggu ke 10 mestinya. Di minggu ke 10 setelah Meet, di situ ada PowerPoint yang nanti akan kita bahas, kemudian self assessment, nanti kalian untuk latihan saja. Saya tidak ngambil nilai dari sini. Kemudian kuis absensi. Jadi untuk sekarang kalian bisa langsung isi kuis absensinya, nanti materinya soalnya hanya 1. Saya perlunya kuis ini sorry. Perlunya kuis ini hanya untuk mengabsen kalian gitu. Jadi bukan untuk nilai. Makanya soalnya cuma 1. Kalian mau isi bla 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 itu juga udah tercatat sebagai absen. Jadi jangan lupa nanti sekarang atau nanti selesai kuliah kalian isi absensinya sebagai syarat administratif, karena saya harus laporan. Saya harus laporan ke departemen. Termasuk ini harus saya screenshot sebentar. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa diaktifkan mic-nya, atau nanti bisa juga lewat chat dari WA atau dari chatnya Google Meet. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. PowerPoint saya jelas? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, jadi kita akan mulai materi, sebenarnya ini materi lanjutan dari materi sebelum Meet. Kalau di modul itu adalah modul minggu ke-7, 10, dan 11. Kalau di modul yang di share Pak Trias dan yang ada di Pak Trias, Pak Rahmat, dan yang ada di Elok. Jadi materi ini mestinya materi yang biasanya itu disampaikan semuanya setelah Meet. Jadi ada kondisional, kemudian ada perulangan. Ini materinya biasanya setelah Meet. Tapi saya kira tidak masalah gitu, karena memang ada materi yang kita hapus yaitu Excel. Jadi materi tentang pernyataan perulangan atau looping statement ini kita sampaikan setelah Meet. Nah, kaitannya adalah dengan pernyataan yang sebelumnya kita pelajari, yaitu if atau conditional statement atau pernyataan percabangan. Kalau misalnya kalian ikuti yang minggu lalu, kalau sebelum pertemuan ini yang ngajar siapa ya? Pak Cecep. Sebelum kuliah saya hari ini yang ngajar kemarin terakhir siapa? Pak Cecep atau Pak Rahmat? Oh, Pak Cecep. Ya. Saya ternyata nggak bisa lihat chatnya kalau di sini ya.
Ya, kamera aku tak matiin aja. Oke. Saya kira sudah disampaikan oleh Pak Cacep tentang if then else, itu ya. Switch kayaknya belum, switch kayaknya belum. Tapi mungkin nanti akan saya singgung sedikit tentang pernyataan percabangan switch. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang pernyataan perulangan atau looping statement. Jadi dua hal ini, yaitu if then kondisional dan yang disebut dengan nama pernyataan perulangan atau looping statement ini adalah dua hal yang akan kalian jumpai di semua bahasa pemrograman. Sekarang kalian belajar dengan menggunakan C++, mungkin nanti kalian akan ketemu dengan Python di semester 4 kalau nggak salah, di mata kuliah saya, nanti di PCD ya, PCD semester 4 atau 5. Kemudian di mata kuliah SIG berbasis web nanti kalian akan ketemu bahasa pemrograman namanya JavaScript misalnya. Jadi minimal kalian akan belajar nanti ada C++ selama kuliah ya, C++, Python, kemudian JavaScript opsional. Kemudian ada lagi yang namanya MATLAB dan lain-lain. Semua bahasa pemrograman apapun itu cirinya adalah mereka mempunyai pernyataan percabangan, if then, jika dan maka, dan juga pernyataan perulangan atau looping statement. Nah, karena dua hal ini adalah dua hal yang membentuk logika. Kalau kalian bayangkan kemarin, sewaktu mungkin disampaikan oleh Bu Dwi tentang diagram alir. Nah, di diagram alir itu kan ada proses, gitu kan? Proses itu ya statement. Kemudian ada percabangan dan ada perulangan. Jadi sebenarnya pernyataan if then kondisional dan pernyataan perulangan itu adalah wujud dari logika manusia. Jadi ketika kita ngomongkan bahwa yang namanya program itu adalah kita menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu, maka if then dan conditional statement dan pernyataan perulangan yang akan kita pelajari hari ini itu adalah salah satu caranya. Nah, saya tidak bosan-bosan tiap kali ngajar pemrograman apapun itu selalu saya sampaikan bahwa yang namanya pemrograman itu bukan tentang hafalan kode. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau kalian misalnya, wah ini saya mau hafalin, wah ini kalau untuk seperti ini sintaksnya begini. Kalau for itu hafalannya sintaksnya begini, kalau ini seperti ini. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan intinya. Inti dari pemrograman itu adalah bagaimana berpikir logis, bagaimana kalian menyelesaikan masalah. Jadi ketika nanti kita punya suatu masalah yang kita pengen diselesaikan oleh komputer, bukan oleh manusia, kita pengen komputernya menyelesaikan masalah tersebut, maka kita nyuruh komputer. Nah, bagaimana caranya nyuruh komputer? Tentu dengan serangkaian perintah yang logis, karena komputer nggak paham kalau misalnya kita nyuruh dia melakukan sesuatu kemudian bukan berdasarkan logika. Kenapa? Karena komputer hanya paham angka 0 dan 1, benar dan salah. Maka kita harus mendesain, kita sebagai manusianya yang harus mendesain program agar kita bisa ngomong ke komputer. Nah, di sini ada angka 0101 ini. Nah, ini ada 0101 ini. Ini sebenarnya apa? Ini adalah bahasa mesin yang tadi saya sampaikan. Jadi dari program yang kalian buat, kemudian kalian tulis dengan menggunakan C++, itu adalah yang high level ini. Dan Borland C++ itu tempatnya di sini, yang kita sebut dengan nama compiler. Dia menerjemahkan kode menjadi bahasa mesin. Yang bahasa mesin ini isinya seperti ini, 010101. Nah, di Windows, kalau kita pakai Windows, maka 010101 ini kita kenal dengan sebuah program yang ekstensinya .exe atau executable. Jadi sebenarnya ketika kalian buat sebuah program C++, kalian sedang membuat C++ itu menerjemahkan bahasa kalian, bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Nah, makanya algoritma pemrograman itu terlepas dari pemrograman apa yang dipakai. Algoritma pemrograman, bersihnya gimana ya? Ya, algoritma pemrograman itu lepas dari bahasa pemrograman apa yang kalian pakai. Bahasa apapun, mau Python, mau C++, mau JavaScript, mau MATLAB, kita akan bisa menyesuaikan bahasa itu dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting kalian belajar sintaks. Yang perlu kalian pelajari nanti adalah algoritmanya. Kapan saya harus pakai kondisional, kapan saya harus pakai
for loop dan lain-lain. Sehingga sebenarnya tujuan dari mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah paling penting di bidang kita di ilmu geodesi. Ada yang masih merasa salah jurusan kali? Atau ada yang ikut SBMPTN kemarin? Ya nggak apa-apa. Tapi asal milihnya geodesi lagi. Dari pemrograman ini, mata kuliah pemrograman ini tujuannya adalah mengajarkan kalian tentang algoritma, tentang bagaimana kalian nanti ketemu dengan masalah-masalah pemrograman, nanti kalian akan bisa melakukan itu. Apa kaitannya dengan ilmu geodesi? Bukannya geodesi itu cuma mengukur doang? Oh salah, salah besar. Nanti sekarang sedang kita godok kurikulum 2021, di mana nanti mata kuliah pemrograman akan menjadi sangat penting, karena semua mata kuliah nanti akan kita arahkan ke pemrograman. Sehingga kalian bukan hanya bisa ngukur wajib, tapi kalian juga harus bisa mengembangkan sesuatu sebagai seorang geodet. Nah, ini barangkali sudah saya sampaikan di kelas yang lain, saya kurang tahu apakah di sini disampaikan atau belum, makanya saya sampaikan. Sewaktu kalian belajar tentang diagram alir, sebenarnya kalian mendesain algoritma. Nah, kemudian kalian bisa langsung lompat ke sintaks seperti ini. Ada sintaks, atau kalian pakai yang namanya pseudokode. Pseudokode itu adalah kode yang kalau dijalankan pasti bakalan error karena dia tidak sesuai dengan aturan bahasa itu. Tetapi pseudokode ini sudah menerjemahkan apa yang digambarkan secara umum di diagram alir. Jadi dari diagram alir kemudian diterjemahkan menjadi pseudokode, baru kemudian dibenarkan sintaksnya. Jadi sebenarnya kalian coding hanya dengan membuat pseudokode saja, sebenarnya sudah beres. Kenapa? Karena sintaks nanti error-errornya kurang titik koma, kurang sama dengan, kurang apa, itu nanti akan bisa dipelajari seiring kalian mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Sehingga ketika kalian belajar coding, belajar bahasa pemrograman, jangan terpacu ke satu bahasa pemrograman saja. Wah, saya belum belajar Python, saya nggak ngerti. Nah, ketika kalian sudah belajar ini, tentang if, tentang for, tentang looping, tentang conditional statement, sebenarnya kalian udah bisa lompat ke bahasa pemrograman lain. Ini mumpung libur corona, ini banyak kuliah-kuliah gratis yang ditawarkan tentang pemrograman. Kayaknya beberapa saya share ke kakak angkatan kalian. Nanti kalian bisa ikut saja kelas-kelas itu, nggak ada masalah. Wah, saya kan baru mulai belajar pemrograman, iya oke. Tapi kalian tetap bisa belajar pemrograman tanpa harus menunggu mata kuliah ini selesai dulu. Silakan kalian cari materi-materi yang menurut kalian menarik, terutama misalnya dengan bahasa Python atau JavaScript. Ya, jadi dari algoritma kita terjemahkan jadi pseudokode dan jadi sintaks. Nah, oke. Untuk mereview pemahaman kalian, saya akan membahas beberapa soal ujian yang kemarin saya buat. Jadi dari soal ujian kemarin ada beberapa dari saya, Pak Cecep, kemudian Bu Dwi, Pak Rohmat, itu bikin soal. Nah, ini soal-soal saya yang saya bahas. Karena kalau saya bahas soalnya Pak Rohmat, nanti saya dimarahi. Jangan, mending soal saya aja. Ya, dari soal ini, ada yang bisa jawab dengan benar? Gampang ya, gampang banget. Jadi, biasanya dari kuliah saya di kelas A dan kelas C, biasanya saya berikan soal gini. Buat sebuah program untuk menukar dua buah variabel. Biasanya dengan menggunakan variabel sementara atau temporary variable. Kalau variabel sementara itu berarti A sama dengan C, misalnya saya simpan dalam variabel C, kemudian B sama dengan A, kemudian A sama dengan C. Jadi kita tukar variabelnya, B sama dengan C. Menukar isi dari A dan B. Ini biasanya diajarkan di dasar-dasar logika pemrograman, gitu, karena untuk menukar variabel ini memahamkan tentang bahwa variabel itu adalah sebuah kotak kosong. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah tentang sintaks, bukan hafalan titik koma dan lain-lain. Kalau kalian paham tentang variabel, kalian akan bisa jawab ini dengan gampang. Ada yang jawabannya salah? Nggak ada, saya yakin. Ya, saya yakin benar semua. Pinter-pinter. Oke, kemudian yang ini diberikan pseudokode seperti berikut. Ini adalah nested if
if yang bersarang. Jadi nested if itu seperti ini. Semua kata nested. Saya bisa ngetik nggak di sini? Ngetik, oh nggak ada. Nggak jadi. Oh, ada subtitlenya kayak Korea. Ya, namanya nested atau bersarang itu seperti ini. Ada if, kemudian di dalamnya, di dalam scope atau di dalam blok ini, scope namanya. Ini adalah satu blok. Di dalam bloknya itu ada if lagi. Nah, ini namanya nested. Kalau nanti kita belajar for juga ada for, ada di dalamnya ada for. Nah, nested if seperti ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan operator-operator ternary, operator relasi, atau operator logika. Kenapa kok perlu disederhanakan? Karena secara logika ini bulat. Secara logika dan secara sintaks ini bulat. Bulat dalam artian apa? Ada yang lebih sederhana. Ada yang lebih sederhana. Kira-kira kalau dengan seperti ini mudah dipahami oleh manusia, gitu kan? Bahasanya, oh ya, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Kalau nilai X-nya 3, Y-nya 5, dan Z-nya 9, ada yang jawab benar kemarin? Berapa nilainya? T-nya sama dengan 9. T-nya sama dengan 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ada lebih dari satu cara. Ada lebih dari satu cara. Jadi, kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Ini yang saya maksud. If A, NN, B, OR, C. NN ini adalah operator logika. Ini juga operator logika. Kita bisa pakai ini. Jika A-nya apa? X lebih dari Y. Jika A dan B benar, maka T. Jika tidak, A dan B-nya ini adalah operator negasi. Operator negasi berarti X lebih dari Z, tinggal dibalik aja. Maka T-nya X. Jika tidak, maka T-nya sama dengan Y. Ini kode ini lebih simpel dibandingkan dengan kode ini. Kenapa? Gampangannya begini. Kita hanya mengisi variabel T sebanyak 3 kali. Variabel T kita isi 3 kali dengan nilai Z, X, dan Y. Tapi kalau di sini kita isi 4 kali. TZ, TX, TZ, TY. Z-nya 2 kali. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah program, perhatikan prinsip yang namanya prinsip KISS. KISS. Keep it simple, smarty. Selalu gunakan cara yang paling ringkas. Selalu gunakan logika yang paling simpel ketika kalian membuat sebuah program. Nah, itulah tantangannya pemrograman. Jadi tantangannya pemrograman mau sintaks apapun, ketika kalian bisa menerjemahkan sebuah bahasa menjadi bahasa yang paling singkat, maka kalian bisa dibilang sudah paham dengan bahasa pemrograman itu. Nah, kira-kira adakah yang bisa jawab? Apakah ada yang lebih ringkas dari ini? Apakah ada yang lebih ringkas? Boleh di komen. Ini tidur semua jangan-jangan. Nggak ada? Jadi kode ini adalah yang paling ringkas. Ya, masih ada yang paling ringkas lagi. Itu yang seperti ini. Hanya sebenarnya cukup 3 baris. Nilai T-nya sama dengan 9. Menggunakan operator ternary. Nah, ini sebenarnya adalah nested if juga. Ini sebenarnya adalah nested if juga. Jadi operator ternary itu yang diuji, kemudian tanda tanya, pernyataan jika true dan pernyataan jika false. Nah, di sini pernyataan jika false-nya saya buatkan dalam operator ternary lagi. Jadi di dalam operator ternary ada operator ternary. Bingung orang? Ya. Tapi kalau kalian jawab seperti yang ini kemarin atau yang semisal, maka itu sudah saya anggap sebagai benar. Kalau ada yang jawab ini, maka lebih benar lagi. Ada yang jawab, oke. Kalau ada yang jawab ini, maka nilainya lebih bagus. Karena artinya sudah paham. Jadi dari yang sekian baris bisa kita singkat menjadi lebih ringkas. Ada yang jawab seperti ini kemarin? Adalah banyak. Saya belum ngecek hasil ujian. Ya, kita lanjutkan. Jadi alur logikanya sama, persis. Hasilnya pun ketika kita masukkan hasilnya sama. Tapi bentuk kodenya berbeda, lebih ringkas. Lebih ringkas. Dan komputer untuk melakukan pengujian, dia cukup melakukan pengujian hanya 1 atau 2 kali. Tidak perlu harus sampai 4 kali. Jadi prinsip KISS, keep it simple, smarty. Nah, kemudian kemarin juga ada
soal seperti ini. Buat sebuah program untuk mencari angka terbesar dari 4 input bilangan bulat. Sebenarnya ada lebih dari satu cara juga. Ini yang saya contohkan di sini. Ini adalah ini bukan yang paling simpel sebenarnya. Ada lagi mungkin yang lebih simpel. Caranya gimana? Ini saya membandingkan dua-dua. A dibandingkan dengan B dan C dibandingkan dengan D. A dibandingkan dengan B, C dibandingkan dengan D. Kemudian bilangan yang paling besar dari A dan B disimpan dalam variabel X. Bilangan yang paling besar dari C dan D disimpan dalam variabel Y. Baru kemudian yang ditampilkan adalah perbandingan antara X dan Y. Otomatis kalau misalnya B lebih besar dari A, maka nilai X nanti isinya adalah B. Jika ternyata B lebih besar dari C dan D, maka yang muncul adalah X, yaitu nilai B. Jawabnya hanya simpel aja, nggak perlu sampai berbaris-baris. Ya, saya kira ini gampang banget. Ya, kemudian ada soal buat sebuah program di mana pengguna memasukkan sembarang angka antara 100 sampai 999. Program kemudian membalik urutan angka, misalnya 256 menjadi 652. Jadi angkanya ratusan gitu, bukan ribuan, 100 sampai 999. Nah, misalnya dimasukkan 587, maka keluarnya 785 angka. Ada lebih dari satu cara juga. Salah satunya angkanya nanti kalian konversi ke string, kemudian stringnya digabung, string atau karakternya digabung. Boleh, silahkan. Nah, tapi ada yang lebih simpel, yaitu menggunakan kita ambil satuannya, puluhannya, dan ratusan. Jadi satuannya kalau 587 berarti kan 7, puluhannya 8, ratusannya adalah 500. Dapat satuan gimana? Ya berarti angkanya kita bagi modulo dengan 10. Angkanya 587 kita bagi angka pembaginya 10. Sisanya adalah angka yang di belakangnya otomatis. Kan? 580 sisanya 7. Berarti satuannya 7. Kemudian puluhan juga sama. Gitu. Puluhan angkanya kita bagi 10, 58 kan. 58 berarti sisanya 8. Ratusan tinggal kita bagi 100. Angkanya kan koma iya, tapi kan kita definisikan sebagai INT. Jadi dia akan dibulatkan. Sehingga kita tinggal balik satuan kali 100, puluhan kali 10, ratusan. Jadilah angka yang dibaliknya. Nah, ini semua tentang logika. Jadi mikirnya jangan aneh-aneh. Kemarin ada yang kalau misalnya pakai do while gimana, ya boleh-boleh aja sih. Tapi ada yang lebih simpel. Jadi pakai yang paling simpel. Nah, ini soal nomor 21. Kenapa saya berikan terakhir? Karena ini terkait juga dengan materi kita hari ini. Berapa kali kata Batman akan dicetak? Kata Batman-nya akan dicetak 2 kali. 2 kali. Jadi Goto kemarin saya nanya Pak Cecep, katanya udah disampaikan. Yang muncul hasil dari kode ini nanti adalah seperti ini. Batman selesai. Nah, logikanya seperti ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Iya, oke, saya lanjutkan. Kalau kalian nanya, saya bisa istirahat ngomong soalnya. Ya, saya lanjutkan. Bentar, tunggu pesawat. Ya, kita lanjutkan. Alur logikanya adalah seperti ini. Jadi intinya di sini menggunakan GoTo. Bentar. Kita menggunakan GoTo. GoTo itu adalah sebenarnya perintah percabangan juga, atau kalau dalam bahasa teknisnya itu control statement. Jadi kita pakai GoTo untuk mengontrol alur program. Nanti saya akan sampaikan kenapa GoTo itu tidak disukai dalam pemrograman. Jadi mulai INT kita definisikan iterasi 1. Nanti cara seperti ini yang harus kalian pakai ketika kalian menyelesaikan soal-soal iterasi. Looping, for, while, dan lain-lain, gunakan cara seperti ini. Jadi tulis iterasi 1, P-nya berapa. Karena apa? Karena semua program
C++ itu jalannya dari atas ke bawah. Nah, perhatikan semua program itu dari atas ke bawah. Maka kalian bisa ikuti alur logikanya. Mikirnya pelan-pelan aja, santai. Jadi iterasi 1 P sama dengan 6, Q-nya 17. Kemudian masuk ke bawahnya turun P++, berarti P tambah 1 jadi 7, Q-nya dikurangi 3 jadi 14. Kemudian masuk ke pernyataan percabangan. Jika P lebih dari Q, apakah benar? No. Karena apa? Karena Q-nya masih 14, P-nya berapa? 7. Karena no, maka kita masuk ke else. Masuk ke else. Nah, apa yang dicetak di else? Cout Batman. Jadi kata Batman pertama dicetak. Nah, ternyata kemudian dia minta go to ulang. Maka dia kemudian balik ke atas, ke bagian ulang. Nah, setelah di bagian ulang, maka dia masuk ke, kita sebut saja sebagai iterasi kedua. Iterasi kedua, P-nya ditambah 1 lagi, jadi dari 7 kita tambah jadi 8. Kemudian Q-nya minus 3, berarti tinggal 11, kok 12, salah ini. Sorry, salah ketik, ngantuk. Berarti mestinya berapa? 11. Kemudian jika P lebih dari Q, masih lebih besar. Jadi 11 masih lebih besar daripada 8. Maka masih lompat lagi ke else, dicetaklah satu lagi Batman. Itu adalah nilai iterasi atau keulangan kedua. Maka kemudian sekarang kita masuk ke iterasi ketiga, P-nya ditambah lagi jadi 9, Q-nya berarti mestinya bukan 9 tapi malah 8. Oh sorry, benar ya 9. Ya. Kemudian apakah P sama dengan Q? Yes. Sehingga tidak lagi masuk ke else tapi masuk ke selesai. Batman-nya dicetak 2 kali. Ya, ada yang kemarin pakai cara seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalian sudah pakai satu konsep yang namanya iterasi atau perulangan. Jadi bayangkan aja, tahu terasi kan ya, terasi kan diulek. Nah, diulek berarti diulang-ulang. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, iterasi itu perulangan. Maksudnya adalah kalau kita membuat sebuah program, maka program itu bisa kita minta untuk mengulang suatu perintah sesuai dengan keinginan kita. Nah, perulangan itu bisa dibuat dengan beberapa macam cara. Kalau di C++ ada 3 macam cara, yaitu dengan for loop, while, dan do while. Yang pertama, kemudian yang kedua dengan goto, seperti ini yang saya contohkan, goto ulang, dan yang ketiga dengan menggunakan rekursi, yang nanti akan kita bahas ketika minggu depan kita membahas tentang fungsi atau function, rekursi. Jadi iterasi itu mengulang. Misalnya kalian suruh menulis, tulislah kata-kata tulis misalnya sebanyak 100 kali, maka tidak mungkin kalian bikin cout tulis, cout tulis, cout tulis. Cukup kita bikin perulangan atau iterasi, sehingga biar programnya saja yang mengerjakan pekerjaan yang melelahkan seperti itu. Jadi kan kita nyuruh komputernya untuk menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, nulis 100 kali. Maka kita menggunakan konsep iterasi. Nah, setelah selesai, butuh selesai, kemudian get ch, dia menunggu masukkan keyboard kita. Maka selesai. Nah, apa itu looping atau perulangan? Looping ini salah satu jenis iterasi yang tadi saya sampaikan. Misalnya seperti ini, nyalakan keran air selama bak mandi belum penuh. Jadi selama bak mandinya belum penuh, maka keran air dinyalakan. Kalau bak mandinya udah penuh, ini BTW bukan kamar mandi saya. Saya nyari dari internet. Selama bak mandinya belum penuh, maka keran air nyala. Maka logikanya adalah ketika bak mandi sudah penuh, keran air ditutup. Nah, sehingga perulangan atau iterasi selesai. Nah, kata selama, kemudian ulangi, kemudian menunggu. Nah, itu biasanya dalam bahasa pemrograman kita terjemahkan menjadi perulangan atau looping, atau kalau istilah Pak Rohmat mungkin kalang atau perulangan. Jadi looping itu dipakai untuk mengulang suatu blok pernyataan. Blok pernyataan kita ulang beberapa kali. Kenapa istilahnya blok pernyataan? Karena yang ada di dalam looping biasanya ditandai dengan kurung kurawal. Nah, itu lebih dari satu pernyataan atau satu pernyataan pun bisa. Nah, kita nyatakan itu untuk mengulang pernyataan itu beberapa kali. Berapa kali diulang? Nah, tergantung dari kondisi awal dan akhir yang kita kehendaki. Kalau misalnya
kita pengen diulang 10 kali, maka kita set, oh berarti nilai awalnya misalnya 1, kemudian nilai akhirnya 10. Nah, maka dengan pertambahan 1, dia akan diulang 10 kali. Jika kondisi yang disyaratkan, kondisi syaratnya 10, atau kalau dalam hal ini bak mandi penuh, maka loopingnya berhenti. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan dalam diagram alir, seperti ini gambarnya. Jadi nyalakan keran, ini mestinya ada panah dari atas seperti ini. Nyalakan keran, kerannya dibuka. Kemudian apakah bak mandi sudah penuh? Belum. Maka dia akan tetap menyalakan keran. Jadi yang ada dalam ini disebut dengan nama blok. Blok ini akan terus diulang-ulang sampai apa? Sampai syaratnya terpenuhi. Selama syarat belum terpenuhi, keran akan terus dinyalakan. Begitu bak mandi penuh, maka keran akan ditutup. Syarat sudah terpenuhi, keran ditutup, kemudian baru mandi. Saya yakin belum pada mandi. Jadi keran dinyalakan, bak mandinya penuh, kemudian kalau syarat sudah terpenuhi, maka dia akan lari ke bawah. Jika belum, maka pernyataan yang ada di bawahnya, di bawah persyaratan itu akan terus diulang-ulang. Terus-menerus diulang. Sehingga selama bak mandi belum penuh, nyalakan keran. Nah, ini adalah contoh algoritma perulangan atau iterasi. Nah, selama bak mandi belum penuh, ini adalah kalimat syarat, yaitu yang ini. Tak bersihin dulu. Ya, ini adalah kalimat syarat, ini adalah kalimat syarat, bak mandi penuh. Nah, pernyataan yang dijalankan, kalau dalam hal ini adalah nyalakan keran. Apakah hanya satu? Tidak. Tadi saya sampaikan bisa dalam bentuk blok, gitu. Jadi blok pernyataan, bisa lebih dari 1, bisa 10, bisa 100, terserah. Atau hanya 1 juga tidak masalah. Jadi pernyataan yang dijalankan adalah nyalakan keran. Selama bak mandinya belum terpenuhi, selama kalimat syarat belum terpenuhi, maka pernyataannya akan terus dijalankan. Begitu sudah selesai, maka keran akan ditutup. Nah, ini yang blok pernyataan yang akan dijalankan. Nah, di C++ operator loop itu ada 3 macam. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah do while. Ini adalah jawaban kuis yang ada di ELOC. Jadi nanti kalian isi ini. Ada for, ada while, ada do while. Nah, dari ketiga macam ini kita bisa kategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah entry control, yang kedua adalah exit control. Apa maksudnya? Maksudnya perbedaannya terletak di kalimat syarat. Kalimat syaratnya kalau do while itu disebutkan di akhir. Ini while condition, kondisinya disebutkan di akhir. Lakukan bla 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 selama kondisinya belum terpenuhi. Jadi kondisinya di akhir. Beda dengan yang ini, kalimat syarat disebutkan di awal. For kondisi. Jadi kondisinya disebutkan dulu, atau while kondisi. Nah, ada 3 macam ini. While kondisi, for ada 3 ini, masukkan init, kondisi, dan update. Dan do while, do kerjakan while, selama kondisinya belum terpenuhi. Nah, ini yang disebut dengan nama looping, atau sintaks perulangan di C++, operator looping. Ada for, ada while, dan ada do while. Ada 3 macam ini. Di bahasa pemrograman lain kurang lebih juga ada seperti ini. Meskipun misalnya kayak Python itu tidak punya do while. For-nya juga bentuknya berbeda. Tapi konsepnya sama. Jadi ada kondisi di mana dia akan dipenuhi, dan ada kondisi awal, ada kondisi update. Ini untuk for loop yang pertama. Jadi for itu sintaknya seperti ini. For, kondisi awal, pernyataan yang diuji, pembaruan nilai. Misalnya gini, kita buat nilai awal, kemudian kita tes. Kita tes kondisi awal, kondisinya apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika belum terpenuhi, maka blok ini akan kita ulang terus-terusan. Nah, update expression itu adalah pembaruan nilai. Kita perbarui nilainya, sehingga nanti bisa kita tes lagi. Kalau setelah kita perbarui ternyata kondisinya sudah benar, sudah terpenuhi, maka dia kemudian lari ke pernyataan selanjutnya. Misalnya begini, kondisi awal, air di bak mandi 0. Pernyataan ujinya,
perulangannya akan selesai ketika bak mandinya penuh air. Pembaruan nilainya, maka air di bak mandi ditambah 1 gayung. Berarti perulangannya seperti ini. Air di bak mandi kosong, maka kita tambah 1 gayung. Apakah sudah penuh? Belum. Kita tambah lagi 1 gayung. Apakah sudah penuh? Belum. Kita tambah terus sampai capek, sampai bak mandinya penuh air. Ketika bak mandi sudah penuh air, maka perulangan itu selesai. Tidak perlu lagi menambah air di bak mandi dengan 1 gayung. Nah, ini contohnya. For INT A sama dengan 0. INT-nya bisa di sini, bisa INT-nya di awal dulu. Jadi for INT A sama dengan 0, kondisi awal. A kurang dari sama dengan 10, kondisi yang akan dicapai atau syarat A++. Artinya apa? Jika A awalnya 0, selama A kurang dari sama dengan 10, maka tambahlah A dengan 1. Selama A kurang dari 10, maka A ditambah 1. Kerjakan apa? Kerjakan ini. Sehingga tulis ini akan dicetak berapa kali? Bukan 10 kali, tapi 11 kali. Kenapa? Karena mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, bla 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 sampai ke 11. Tulis 0, tulis 0, tulis 1, tulis 2, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan nama blok, yaitu yang ditandai dengan kurung kurawal. Dengan kurung kurawal, iterasinya ini akan dijalankan, semua yang ada di blok ini akan dijalankan selama pernyataan syarat ini belum terpenuhi. Syaratnya apa? A kurang dari sama dengan 10. Begitu A lebih dari, begitu A-nya sampai ke angka 11, maka looping berhenti. Karena sudah lebih dari 10. Looping berhenti. Dan penambahannya 1. Oke. Nah, pernyataan yang di bawahnya, di bawah blok ini baru akan dijalankan setelah iterasinya selesai. Nah, ini beberapa macam iterasi. Misalnya seperti ini, kita mulai dari angka 1, ini INT-nya di atas berarti ya, INT wow sama dengan INT wow, kemudian wow sama dengan 1. Selama wow kurang dari 10, lakukan plus plus. Berarti plus plus itu seperti pengganti plus sama dengan 1. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai dari 3 dan kita bisa lompat. Jadi bayangannya kalau kalian ujian SBMPTN ada membuat deret. Bagaimana membuat deret misalnya. Nah, kita bisa buat deret dengan menggunakan operasi perulangan ini. Selama 3 ini kurang dari sama dengan 15, maka tambah 2. Jadi 3 tambah 2 tambah 2 seterusnya sampai dapat 15. Nah, ada juga yang penambahannya menurun. Jadi X sama dengan 30, dari 30 turun ke 25. Dari 30 turun ke 25. Sehingga menurun. Nah, kita kurangi X minus minus. Gitu. Jadi selain plus plus, ada juga pernyataan namanya minus minus. Dari 30 turun ke 25. Nah, yang naik ini disebut dengan nama incremental loop. Yang turun disebut dengan nama decremental. Boleh nggak misalnya decremental kita bikin minus sama dengan 2, boleh-boleh saja. Jadi lompatnya nanti kurang 2. Apakah persyaratan ini harus menggunakan lebih sama dengan atau kurang sama dengan? Tidak juga. Bisa saja kita menggunakan ini, tanda petung sama dengan 0 misalnya. Tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 0. Selama X-nya tidak sama dengan 0, maka lakukan ini. Nah, ini sah-sah saja. Jadi semua operator boolean sebenarnya bisa kita terapkan di situ. Begitu juga untuk init, begitu juga untuk ini. Dari operator-operator yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi ada incremental, ada decremental. Perhatikan perbedaannya. Kalau incremental, dia batasnya adalah selama kurang dari, maka ditambah. Kalau ini selama lebih dari, maka kita kurangi. Selama kurang dari, kita tambah, kerjakan ini. Selama lebih dari, kita kurangi, kerjakan ini. Ya, saya kira jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Enggak ada yang nanya. Pinter-pinter. Oke. Kemudian untuk while loop. Nah, kalau tadi dengan for, kalau while ini hanya pernyataan uji saja. Pernyataan uji, inisiasi kita lakukan di luar. Jadi nggak bisa kalau misalnya while int sama dengan. Jadi int-nya kita taruh di atas dulu. Kemudian pernyataannya diulang, baru kemudian nilainya kita update. Ini yang membedakan dengan for. Kalau for itu ketiga hal ini, inisiasi, pernyataan uji, dan update nilai kita letakkan di awal.
Kalau di while, maka pernyataan inisiasi kita letakkan di luar, yang diuji hanya pernyataan ujinya, dan yang diupdate adalah nilainya. Kurang lebih seperti ini sintaknya. Ini kondisi awal, ini pernyataan syarat, selama A kurang dari 10, lakukan apa? Tulis ini. Nah, update-nya kita masukkan ke dalam bloknya ini. Nah, pernyataan update-nya di sini kita masukkan di situ. Kalau misalnya A++ saya tulis di bawah, maka tulis ini akan berjalan selamanya. Kenapa? A-nya masih 0 di sini. Di dalam blok ini, kalau misalnya ini A++ +nya saya pindah ke bawah, maka A-nya masih 0 terus. A-nya masih 0 terus dalam blok ini. Dia nggak akan terulang. Nah, nanti kita belajar tentang infinity loop. Jadi blok ini akan dijalankan selama pernyataan ujinya belum terpenuhi. Karena A++ +nya di sini, maka ketika dari A0-nya dijalankan masuk ke iterasi pertama, maka A+ sama dengan 1, sehingga nilai A 1, dan begitu seterusnya sampai A-nya nyampe 10. Makanya kalau A-nya kita pindah keluar dari blok ini, maka program tidak akan bisa dijalankan dengan benar, atau istilahnya logic error. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang itu. Nah, sehingga saran saya kalau kalian mau menulis dan mengerjakan kode seperti ini adalah kalian perhatikan indentasi, atau ini masuk-masuknya itu berapa spasi. Spasinya seberapa, biar kalian paham, oh ini bloknya sekian. Jadi jangan sampai salah tulis. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu do while. Do while seperti ini. Perbedaannya adalah bahwa while-nya atau pernyataan yang diuji itu ada di belakang. Jadi dikerjakan dulu, baru nanya, ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau while tadi, ditanya dulu, ini terpenuhi belum? Nah, maka baru kemudian dikerjakan. Nah, kalau ini berarti dikerjakan dulu, baru nanya. Ini siapa ini yang kayak gini? Misalnya ini, kondisi awal, jadi sama ya, do, ini bloknya, baru kemudian while-nya ditanyakan. Kerjakan blok ini selama nilai yang diuji belum memenuhi syarat uji. Maka minimal bloknya itu akan dijalankan 1 kali, minimal. Kalau while syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan pernah bisa sampai masuk ke sini. Jadi kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak akan mungkin masuk. Kalau syaratnya terpenuhi, maka dia baru masuk ke sini. Tapi kalau do while, minimal dia akan dikerjakan sekali, kemudian ternyata kalau ini tidak terpenuhi syaratnya, maka baru dia keluar ke bawah. Jadi dikerjakan dulu. Nah, ini perbedaan ketiganya, nanti kalian pelajari sendiri. Ada for, semuanya sama, terdiri dari 3 komponen, init, test, dan update. Init, test, dan update. Init, test, dan update. Bedanya kalau di while, test update-nya ada di body, begitu juga dengan do while. Nah, kalau do while berarti minimal dia dikerjakan sekali. Sehingga istilahnya tadi adalah exit. Sedangkan kalau for dan while itu adalah entry. Yang dites duluan, kalau do while itu exit. Nah, kemudian ada istilahnya break. Ada istilahnya break. Misalnya begini, kita bisa gunakan break untuk keluar dari looping. Ini ada di modul. Misalnya dari int n, jika n-nya 1, n kurang dari sama dengan 10, maka mestinya blok ini dijalankan 10 kali mestinya. Dijalankan mestinya 10 kali. 1, 2, 3 ditambah 1 per 1 sampai 10. Tapi ternyata di sini kita tambahkan satu pernyataan, if n sama dengan 5, ketika n-nya sama dengan 5, maka break, putus. Ketika n sampai ke 5, program masuk ke sini, iterasi ke 5 seperti ini. Pertama dia tulis nilaimu adalah 1, belum nyampe 5. 2, 3, 4, begitu sampai 5, maka dia masuk ke sini, maaf kita putus. Kemudian break. Sisanya yang 6, 7, 8, 9, 10 tidak dilanjutkan. Jadi putus, ya sudah, masuk ke pernyataan di bawahnya, putus deh. Nah, ada lagi yang namanya continue. Continue. Jadi continue itu kita sama persis seperti break tadi, tetapi setelah putus bentar, dia putus nyambung. Setelah putus bentar, dia tetap dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu apa? 6. Jadi tidak kemudian langsung keluar setelah putus, ternyata kemudian keluar dari looping ini untuk keperluan nyetak ini doang, kemudian continue dia balik lagi ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi setelah nilai ke-5, dia iterasi nilai ke-6, hingga dia continue. Nah, kita juga bisa bikin perulangan yang bersarang atau nested loop. Misalnya gini,
ini adalah kalang luar, yaitu saya ulang 3 kali, dari 1 kurang dari 3 ditambah 1. Kemudian yang di dalam itu saya ulang 5 kali, dari 10 turun ke 5, minus-minus. Dari 10 turun ke 5. Nah, ini adalah kalang luar, ini adalah kalang luar, ini adalah kalang dalam. Apa maksudnya kalang luar dan kalang dalam? Perhatikan kurung kurawalnya. Jadi kurung kurawal ini ditutup di sini, kurung kurawal ini ditutupnya di sini. Ini adalah kalang dalam. Jadi kalang luar dikerjakan, begitu dia masuk, kalang luar, pada saat kalang luarnya 1, dia udah masuk ke kalang yang di dalamnya. Sehingga kemudian dia nyetak kalang dalam 10, 9, 8, 5. Setelah ini selesai, syarat terpenuhi, udah sampai 5, dia balik lagi ke iterasi kedua. Iterasi kedua, oh kalang luar 2. Maka kemudian ini diulang lagi, 10 sampai ke 5. Loh, tadi kan udah terpenuhi sampai ke 5. Ya, itu kan untuk kalang luar yang pertama. Maka untuk tiap kalang luar, kalau misalnya ini 4 kali, maka nilai yang di dalam ini akan diulang sebanyak 5 dikalikan dengan jumlah kalang luarnya berapa. Kalau 4 kali berarti 20 kali ini akan dicetak. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Tidak ada. Bentar, capek. Oke, jadi ini adalah cara kerja kalang luar dan kalang dalam. Kalang luar diulang 3 kali, tetapi di dalamnya ada kalang dalam 5 kali masing-masing. 10 sampai ke 5, 10 sampai ke 5, 10 sampai ke 5, baru kemudian selesai. Setelah seluruh kalang ini dilakukan. Jadi jangan sampai salah paham, perhatikan benar-benar posisi dari kurung kurawalnya. Kalau misalnya kurung kurawal ini for-nya ada di dalam for, nested for, jadi for-nya ada di dalam for, maka yang dikerjakan bukan seperti ini, 1, 2, 3, 10 sampai 5, salah. Tapi 1, kemudian 10 sampai 5, 2, 10 sampai 5, 3, 10 sampai 5. Tapi kalau ininya misalnya di atas ini, maka ini bukan kalang, bukan nested, bukan bersarang, bukan nested, tapi hanya 2 buah for yang saling berurutan. Nah, dan yang namanya nested itu tidak harus for. Bisa saja di dalam for ini ada while, bisa saja di dalam while ada for, dan seterusnya dibolak-balik. Ya, ini nested for. Ini kalang luar, ini kalang dalam. Nah, hati-hati dalam mendefinisikan nilai awal, syarat, dan batas akhir. Misalnya begini, INT awas kurang dari 3. Kemudian perintahnya adalah selesai kapan. Awasnya hanya 3, tapi tidak ada perintah untuk mengupdate. Awasnya tidak pernah ditambah. Awasnya tidak pernah ditambah, sehingga batas akhirnya belum didefinisikan. Maka ini akan diulang terus-menerus sampai kapan? Sampai kiamat. Terus-menerus, tidak ada batas akhir. Ya, awasnya nggak pernah kurang dari 3. Gitu. Awasnya misalnya, nilai awalnya kita definisikan awas sama dengan 0 misalnya. Kemudian yang kedua, untuk misalnya for, yang ini sering kita jumpai. Wah, nilai awalnya adalah 3. Kemudian ternyata apa? Lebih sama dengan 10. Wahnya kita plus-plus. Wahnya kita plus-plus. Maka ketika ini nambah, syaratnya ini tidak akan pernah terpenuhi. Syaratnya tidak akan pernah terpenuhi. Kenapa? Selama wahnya lebih dari 10, ya nanti kan wahnya nambah terus sampai ke 10 gitu kan. Sampai ke 100, sampai ke 1000. Gitu. Selesainya kapan? Nggak akan selesai. Atau seperti ini. Persyaratan akhirnya adalah wah tidak sama dengan 10. Wah tidak sama dengan 10. Padahal nilai awalnya kita definisikan 3, kita tambah 2. Jadi 3, kemudian lompat 2, 2, 2, 10-nya kelewatan. 9, kemudian 11, dan seterusnya. Padahal kita menggunakan operasi tidak sama dengan. Sehingga syarat ini tidak akan pernah terpenuhi. Syarat ini tidak akan pernah terpenuhi. Sehingga looping ini akan terus-menerus diulang sampai kapan? Sampai selesai. Tidak pernah selesai. Gitu. Tidak pernah bertemu. WFH. Ya, misalnya seperti ini. Kalau ini kita jalankan, maka dia akan muter terus, looping. Tidak pernah selesai. Kapan selesainya ya? Ditunggu aja. Nah, untuk menghentikan, misalnya kalian nggak sengaja bikin seperti ini, nanti kalian tekan saja Ctrl+C. Atau break kalau istilah DOS. Kita break, maka dia akan selesai. Nah, di
pertemuan sebelumnya di kelas sebelah saya sampaikan kita bisa membuat iterasi dengan menggunakan GoTo. Nah, maka sekarang untuk latihan mandiri kalian saya minta silakan dicoba. Coba sendiri, ini nggak ada nilainya. Coba-coba aja. Rubah program ini. Kalau ini kan menggunakan GoTo, yang tadi saya sampaikan GoTo itu tidak disarankan karena berpotensi programnya lompat-lompat nggak jelas. Sehingga kalian bisa pakai for, while, atau do while. For, while, atau do while. Sehingga dari for, while, atau do while ini kemudian kita bisa berikan hasil yang sama dengan ketika kita menggunakan GoTo. Ini contohnya. Nah, untuk latihan mandiri, jadi kebetulan untuk kelas B ini kita kuliahnya praktikum dulu baru teori, gitu. Sehingga untuk kedepannya mungkin seperti ini, nanti kita di hari Selasa kalian saya berikan latihan-latihan mandiri, silakan dikerjakan. Di hari Kamis nanti kita akan bahas. Jadi nanti saya berikan soal-soal, misalnya untuk minggu depan saya berikan soal, kalian kerjakan latihan, dinilai enggak saya nilai. Nanti nilainya saya akan buat dari kuis sendiri. Jadi silakan kalian mau nyoba boleh, enggak ya wis. Nah, kemudian nanti hari Kamis kita akan bahas. Untuk minggu ini silakan dicoba yang minggu ke-7, 10 dan 11 tugas nomor 6 poin ke Romawi 6 sampai ke berapa ini? 12. Ya. Kalau misalnya kalian diminta membuat program, jika ada lebih dari satu cara, pakailah cara yang paling efisien. Ya. Saya kira itu mengenai paparan yang harus saya sampaikan, lama ternyata ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, untuk di ELOK, silakan jangan lupa ngisi absen. Kemudian self assessment ini adalah kuis seperti ini. Kalian bisa coba kerjakan untuk menguji pemahaman. Silakan kalian kerjakan. Dinilai enggak saya nilai. Jadi silakan kalian untuk minggu ini kalian latihan saja. Latihan kalian coba menyelesaikan karena for ini sangat penting. Nanti akan sangat banyak soal-soal yang saya berikan terkait dengan for. Jadi seperti yang kemarin, seperti yang kemarin yang tentang UTS, kemarin saya berikan beberapa soal dari model-model logika. Nah, nanti dengan for, nanti kalian akan ketemu banyak model soal yang seperti itu. Saya bisa bikin banyak sekali soal terkait dengan itu. Jadi siap-siap, silakan dipahami, jangan cuma belajar sintaksnya, tapi pahami logikanya. Nah, saya kira demikian, nanti slide-nya kalian bisa cek di ELOK, dan ini waktu praktikum mestinya masih sampai jam 9.20. Untuk online-nya, sesi online-nya saya cukupkan dulu, saya screenshot dulu. Ada pertanyaan? Ada. Laporan praktikum. Mbok nanyanya materi, jangan laporan praktikum. Laporan praktikumnya nanti saya diskusikan dulu ya. Sebenarnya saya nggak pengen ada laporan praktikum buat apa. Tapi Pak Rahmat minta, jadi ya nanti ini ada asisten nggak? Kayaknya tadi ada. Nanti saya diskusikan dulu dengan asisten perlu nggak? Karena kita harus samakan juga dengan kelas yang lain, kelas A dan kelas C. Oh ada. Ya, kalau nanti misalnya kelas A dan C nanti minta laporan ya kita harus sama. Masa beda. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dan saya nggak bisa jawab, mungkin asisten juga ada di grup, silakan ditanyakan terkait dengan tugasnya. Kalau misalnya diminta laporan praktikum ya berarti laporannya adalah yang tadi, tugas tadi, modul 7, 10, 11, kemudian tugas nomor 6 dan Romawi ke-6 sampai ke-12. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan dengan latihan mandiri. Jangan lupa absennya, kuis absensi ini untuk diisi, kuisnya diisi. Sebagai syarat saya untuk memberikan absensi kalian. Kemudian hari Kamis nanti kita akan bahas beberapa hal yang lebih jauh tentang looping. Kemudian minggu depan kayaknya materinya masih looping, nanti saya akan berikan beberapa soal untuk latihan. Tidak harus online, bisa saja dengan saya berikan tugas, kalian kerjakan.
dikerjakan boleh, nggak dikerjakan ya boleh. Nah, kemudian hari Kamis kita bahas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.